Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC dimanapun Anda berada, senang kembali kita berjumpa di siang hari ini. Dan perbincangan kita di Bincang Bisnis Muslim punya topik bahasan yang sudah kami siapkan tentang bagaimana akuntabilitas lembaga amil zakat. Selain tentunya bagi lembaga amil zakat, materi kita di siang hari ini juga pasti bagi para donasi atau para donatur, atau mungkin yang kami maksudkan juga para muzaki yang sudah berlangganan, sudah merasa terpanggil, dan memang keadaan kita yang ingin membersihkan harta yang Allah titipkan kepada kita, gitu ya. Nah, Mitra JC, terkait dengan akuntabilitas lembaga amil zakat hari ini, perbincangan kita akan semakin asik dan menarik gitu ya, selama kurang lebih 60 menit ke depan, karena sudah hadir pengasuh program dari Bincang Bisnis Muslim. Ada Dr. Kausar Riza Salman dan juga Dr. Nanang Sonhaji, begitu, yang sudah hadir langsung bersama kita. Kita sebelum masuk di pembahasan, sapa terlebih dahulu Dr. Kausar Riza Salman dan juga Dr. Nanang Sonhaji. Dr. Kausar, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Iya, sehat, alhamdulillah ya. Sehat ya, Dok ya. Sehat, alhamdulillah, Bang Andi. Wah, lihat Bang Andi juga sehat semuanya. Senyum sumringah hari ini. Ya, terima kasih, Dok, ya, gitu ya, sudah hadir bersama Anda. Ada Dr. Nanang Sonhaji. Assalamualaikum, Dr. Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Iya, di mana hari ini, Dok, dengan kesibukan di sepekan ini? Alhamdulillah semuanya lancar dan Allah kasih kemudahan, Bang Andi. Amin, amin. Baik, Dr. Nanang juga terima kasih di tengah sibuknya sudah hadir bersama Andi Umar dan juga untuk mitra JIC yang lain yang sudah bergabung bersama kami. Dan mitra, siaran kita bisa diikuti di channel YouTube kami JIC TV. Ada juga di FM 107.7, di audio streaming di www.islamicsrifcenter.org.id, dan juga IG kami jc.official. Baik, mitra JC, di akuntabilitas lembaga amil zakat, kita dengarkan terlebih dahulu Dr. Kausar Riza Salman, karena tadi kalau Andi Umar lihat hari ini begitu ya, kita sedikit dibuatkan beberapa informasi, dihadirkan beberapa informasi yang sedikit mungkin bingung, atau mungkin juga menjadi ada beberapa hal negatif yang didapatkan oleh filantropi atau juga mungkin lembaga-lembaga amil zakat yang hari ini yang cukup signifikan atau sudah cukup bagus, atau mungkin baru saja beberapa tahun terakhir ini memberikan sebuah pelayanan positifnya. Di sisi lain, banyak sekali hari ini kaum muslimin yang sudah mendapatkan kemanfaatan luar biasa dari lahirnya lembaga amil zakat, baik yang kondisi kehidupannya memang di bawah standar, atau mungkin karena tiba-tiba ada bencana alam yang kita sendiri terkena imbas tersebut, sehingga adanya lembaga amil zakat tentu berperan bagi kembali ternormalisasinya kehidupan kita, walaupun mungkin belum secara 100% tersentuh. Untuk itu bagaimana kita akan melihat hal-hal penting terkait dengan akuntabilitas lembaga amil zakat. Dr. Kausar, Andi berikan kesempatan, silakan, Dok. Baik, terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya, mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Senang sekali kita bisa kembali hadir ya, menyapa mitra JIC ya dalam program Bincang Bisnis Muslim ya, yang insya Allah kita bahas hari ini adalah mengenai akuntabilitas lembaga amil zakat. Jadi kalau kita membicarakan mengenai akuntabilitas ya, itu tentu kaitannya dengan standar yang ada di dalam pernyataan standar akuntansi keuangan, Bang Andi. Di dalam PSHK ini, khususnya di PSHK 109 ya, itu secara lengkap yang menjelaskan ya aspek-aspek pencatatannya, ya, aspek-aspek pengakuan, penyajian laporan keuangan ya, dan termasuk juga pengungkapan laporan keuangan. Ya, sehingga diharapkan lembaga amil zakat ya, yang memang benar-benar itu suatu amil ya, Bang Andi. Amil itu kan ditetapkan oleh pemerintah ya secara resmi ya sebagai lembaga pengumpul zakat ya. Kita harus membedakan antara amil dengan wakil ya. Biasanya kalau di masjid-masjid itu
itu bukan lembaga amil itu sebetulnya Bang Andi, itu lebih kepada lembaga yang diminta sebagai wakilnya muzaki ya. Nah, yang kita bahas sekarang amil. Ya, sehingga amil itu kalau kita bicara akuntabilitasnya ya tentu harus berusaha untuk mengacu pada standar akuntansi keuangan yang sudah ada dan sudah disahkan oleh Dewan Syariah Akuntansi, Dewan Standar Akuntansi Syariah. Kemudian yang kedua yang ingin kita sampaikan adalah mengenai transparansi, Bang Andi. Ya, transparansi ini saya rasa sangat penting ya, sehingga nanti dari transparansi informasi ya itu kita bisa mengetahui ya bahwa lembaga amil zakat itu ya sudah menunaikan tugasnya ya, baik itu dalam kaitannya dengan pengumpulan zakat ya, kemudian juga pemeliharaan dana zakat ya, misalnya inventarisasinya, pemeliharaannya ya, kemudian pengamanan harta zakat dan juga pendistribusiannya yang tadi sudah disampaikan Bang Andi ya, terkait dengan kemanfaatannya itu sangat luar biasa Bang Andi. Ya, karena memang zakat itu yang sudah kita ketahui kan merupakan kewajiban bagi seorang yang sudah terpenuhi nisab dan haul. Ya, sehingga para muzaki ya itu wajib untuk membayarkan zakatnya. Nah, disinilah kemanfaatan yang diterima oleh para penerima zakat. Ya, tentu di situ ada fakir, ya miskin, ada gharim, ya orang yang berhutang, ada mu'alaf, ya orang yang baru masuk Islam yang ingin diambil hatinya. Ya. Kemudian juga untuk jihad fisabilillah ya, dan demikian juga untuk fisabilillah sendiri ya, ibnu sabil, dan juga untuk amil. Nah, ini yang harus kita lihat ya pada sisi aspek kemanfaatan yang sangat besar, sehingga dari aspek manfaatannya itu Bang Andi antara zakat ya, infak dan sedekah itu ya saling melengkapi ya. Kalau zakat itu ada pengalokasiannya secara khusus ya di dalam surah At-Taubah, sedangkan infak sedekah itu bisa digunakan untuk biaya operasional. Ya, operasional zakat itu ya sebetulnya bisa kita ambilkan dari dana infak dan sedekah. Nah, sehingga nanti dari tugas amil zakat itu ya baik itu pengumpulan, pemeliharaan dan pendistribusian, yaitu juga tentu butuh biaya operasional. Ya, tetapi nanti yang penting adalah bagaimana lembaga amil zakat itu yang mengedepankan trust itu Bang Andi, kepercayaan dari masyarakat ya, sehingga masyarakat itu ya bisa membayarkan zakatnya melalui lembaga amil zakat yang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Itu mungkin yang pertama Bang Andi yang ingin kita sampaikan kepada mitra JIC. Saya kembalikan ke Bang Andi. Ya, baik. Dr. Kausar sudah membuka diskusi kita bagaimana akuntabilitas lembaga amil zakat. Terkait dengan akuntabilitas, beberapa poin tadi sudah tersampaikan, transparansi dari penyaluran dalam pelaporan sampai ke penghimpunan begitu ya. Ya, dari penghimpunan sampai ke penyaluran ini menjadi sangat penting begitu ya. Dan ini catatan penting ini tidak hanya dibutuhkan oleh lembaga amil zakat yang menghimpunkan dana zakat, tapi kita sebagai tadi para donasi, para donatur, atau juga kita yang ingin memberikan zakat kita dari harta kita sebagai sebuah kewajiban agar merasa adanya trust dan juga ketenangan gitu ya. Tidak saja mungkin bagi sebagian kita banyak yang tanda kutip dihantui apakah dana ini akan digunakan untuk apa, seperti apa pelaporannya. Sesuatu hal yang wajar bagi kita sebagai muzaki gitu ya. Nah, bagaimana diskusi kita akan kembali lanjutkan masih di Bincang Bisnis Muslim bersama Dr. Nanang dan juga Dr. Kausar. Nah, Dr. Kausar, Dr. Nanang, ini catatan bagi kita barangkali ini setelah tadi mendapatkan beberapa poin tentang akuntabilitas, menjadi perhatian baik kita mungkin sedikit tergelincir dari kekeliruan. Hari ini yang mungkin banyak terjadinya sebuah kekeliruan dalam bagi lembaga amil zakat dalam hal apa saja nih Dr. Nanang Sonaji, mungkin bisa sedikit berikan gambaran bagi kita semua di siang hari ini. Baik, terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi memang topik kita ini sangat menarik sekaligus sangat sensitif juga. Iya, iya betul. Tapi memang
ini harus kita diskusikan bersama-sama supaya ini menjadi ibroh bagi kita bersama, dan nantinya akan menjadi hasil diskusi ini menjadi apa ya, lesson learning, pembelajaran kita untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Karena memang tanggung jawab akuntabilitas dan transparansi berkaitan dengan amil zakat ini merupakan tanggung jawab kita semua, Bang Andi. Termasuk kita ini punya tanggung jawab gitu ya. Jangan hanya dibebankan kepada para amil, tapi kita ini sesama saudara Muslim juga punya kewajiban untuk saling nasihat menasihati dalam hal kebaikan itu. Nah, dalam hal ini memang akuntabilitas itu muaranya adalah pada bagaimana kita itu bisa mempertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya kalau kita bicara tentang akuntabilitas itu gitu ya. Tadi Ustadz Kausar sih sudah sampaikan sebenarnya secara umum ada poin-poin akuntabilitas itu adalah sesuai dengan standar akuntansi zakat. Ketika kita bicara tentang lembaga amil zakat, ya saat ini standar akuntansi zakat yang kita jadikan acuan itu adalah PSAK nomor 109 Bang Andi, sedang direvisi tahun 2021, masih dalam bentuk exposure draft ya. Tentu saja revisi ini berkaitan dengan dinamika praktik zakat yang sekarang ini sedang sedang bergulir di Indonesia. Tentu saja ini IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, juga menangkap itu sebagai sesuatu yang sangat mungkin untuk diperbarui. Makanya sekarang ada revisi di tahun 2021. Mudah-mudahan revisi ini nanti akan memberikan hasil yang baik buat praktik akuntansi zakat, sehingga akuntabilitas yang diharapkan oleh semua pihak itu bisa berjalan dengan baik. Nah, namun demikian ada beberapa hal yang memang perlu kita pahami bersama, bahwa prinsip akuntabilitas itu adalah sebenarnya pada siapa yang harus bertanggung jawab, kemudian kepada siapa harus bertanggung jawab, dan untuk apa mereka itu bertanggung jawab, serta konsekuensi dari tanggung jawab tersebut seperti apa. Ini yang kemudian bergulir saat ini menjadi isu-isu sensitif. Makanya kemudian ketika ada muncul kasus yang berkaitan dengan akuntabilitas pada pengelolaan dana amil zakat ini, maka semua pihak akan bertanya begitu. Muaranya adalah pertanyaan, dia harus bertanggung jawabnya kepada siapa? Apa yang dipertanggungjawabkan? Nah, kita mengacu kepada konsep akuntabilitas sendiri itu, ya lebih mudah memang pertanggungjawabannya yang paling mudah kita sorot itu adalah pada aspek finansial, Bang. Pada aspek finansial. Nah, ini yang memang menjadi sorotan publik ketika kita tidak memiliki tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Jadi yang tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pada aspek keuangan ini akan menjadi isu sensitif dan menjadi sorotan masyarakat. Seperti saat ini sebenarnya kan yang disoroti itu adalah pada aspek finansialnya, pengalokasian dana, kemudian pertanggungjawabannya seperti apa. Itu. Nah, memang tidak salah masyarakat membidik pertama kali akuntabilitas itu pada aspek finansial. Maksud saya adalah ketika kita bicara akuntabilitas, mestinya tidak serta-merta kita bicara tentang aspek finansial, tetapi jauh pada itu, yaitu pada aktivitas sehariannya. Makanya kemudian akuntabilitas itu berkaitan erat dengan job desk, tanggung jawabnya seperti apa. Ketika dalam suatu organisasi amil zakat itu tidak diketahui dengan jelas job desk-nya dari masing-masing petugas, maka tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang menimbulkan akuntabilitasnya menjadi tidak wajar atau tidak akuntabel. Namun kemudian memang kita tidak bisa menafikan bahwa masyarakat itu menilai akuntabilitas itu lebih mudah menilainya, mensorotinya dari aspek finansial. Nah, oleh karena itu dalam diskusi kita kali ini kita juga akan membahas pada aspek finansialnya dan pada aspek non finansial. Seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar. Setidaknya Bang Andi ya, kalau kita bicara tentang amil zakat gitu, ya, para ulama maupun para praktisi gitu ya, itu sepakat ya, ada adab-adab yang memang harus dikedepankan oleh para amil zakat. Tadi Ustadz Dr. Kausar juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya berbeda antara amil zakat dengan panitia zakat. Namun demikian dalam praktiknya ketika kita melihat pada aktivitasnya ya, panitia zakat yang memang bertugas juga dia mengumpulkan, menyalurkan secara tertib
dan efisien, maka dia juga berhak memperoleh bagian dari 1/8 dana zakat tersebut. Tetapi kita sepakati bahwa amil zakat itu berbeda dengan panitia zakat. Namun demikian, baik panitia zakat maupun amil zakat itu setidaknya ada adab-adab yang harus dikedepankan. Yang pertama adalah mereka harus bisa bersikap adil dan tidak zalim. Adil pengertian di sini adalah adil baik dalam bentuk fisik dan in appearance. Jadi ada mengatakan ada adil dalam bentuk in appearance, dalam tampak wajah, dalam tampak kesehariannya, dalam penglihatannya. Nah, sekarang ini kan yang menjadi isu adalah ada ketidakadilan yang mengusik di masyarakat, gitu ya. Apa yaitu? Kok ada gitu ya seorang yang diberikan tugas, diberikan amanah sebagai amil zakat, namun kok fasilitas yang dimilikinya itu kok mewah sekali gitu. Padahal amil zakat ini bukan perusahaan komersil. Iya betul. Bukan perusahaan komersil, adalah merupakan bentuk amanah dari umat untuk mengelola zakat yang diperuntukkan pada hal-hal yang memang sudah disyariatkan. Ada 8 asnaf itu penerimanya. Iya. Ya, ini yang dimasukkan adabnya seperti itu. Yang kedua adalah menghimbau orang lain untuk menunaikan zakat. Ini kalau kita lihat Bang Andi, ya hampir semua lasnas maupun teman-teman yang bergerak di bidang amil zakat itu punya kru, punya tim tersendiri, punya petugas tersendiri sebagai marketing. Dia gencar sekali ya WA, message, bahkan melalui media lain untuk menunaikan zakat, ya, dengan berbagai kemudahan-kemudahan dan peruntukan-peruntukan yang memang ditampilkan di media itu untuk di daerah pelosok, untuk fakir miskin di sini segala macam. Namun demikian, itu adalah suatu bentuk progres yang bagus, itikat yang bagus, tapi jangan salah. Ya, jangan salah. Jangan salahnya bagaimana? Progres aktivitas marketing yang demikian gencar dan akuntabel itu juga harus diiringi dengan laporan. Ya, laporan pengumpulan dana yang juga bisa disebarkan kepada seluruh donaturnya. Misal begini, Bang Andi ya, ketika dalam satu kesempatan mengumpulkan, menghimbau dalam bentuk WA, kemudian ditransfer ke nomor ini, rekening ini. Nah, setelah sudah ditransfer itu mestinya marketing ini atau petugas ini segera memberikan tanda bukti. Tanda bukti segera. Ya, tanda bukti. Terus kemudian jika diperlukan memang ya, ketika nanti sudah dialokasikan juga diinformasikan bahwa zakatnya Bapak Ibu sudah kita alokasikan untuk ini. Jadi jangan hanya berhenti putus pada penggalian dana saja, tetapi bagaimana akuntabilitas pelaporan penggunaan dana. Dan yang ketiga adabnya adalah Bang Andi, ini yang memang perlu bersama-sama kita saling belajar karena semangat untuk paham tentang fikih zakat. Nah, ini adalah jalan keluarnya thalabul ilmi, ya. Salah satunya dengan diskusi semacam ini. Ya, semakin sering kita duduk di majelis taklim berkaitan dengan materi-materi zakat akan membuat pengetahuan kita berkaitan dengan fikih zakat akan semakin baik. Yang keempat adabnya adalah waspada untuk tidak korup. Ini merupakan jaminan dan janji pada dirinya pribadi dulu, Bang Andi. Karena satu hal penyebab terjadinya korup itu yang paling utama dan yang paling sering adalah greedy, Bang Andi. Greedy itu artinya serakah. Kalau orang udah terjangkit penyakit sorakah, dalam Islam itu toma, begitu, itu dia nggak lihat lagi pangkat, nggak lihat lagi penghasilan. Bahkan dalam praktiknya justru mereka yang memiliki pangkat baik, pangkat yang bagus, penghasilan secara ekonominya bagus, tapi dia masih terjerat dalam kasus korupsi. Nah, ini berarti tidak jaminan bahwa orang yang sudah mapan, punya ilmu yang berkecukupan, punya jabatan yang bagus itu tidak korup, tidak jamin. Karena apa? Karena ada tadi sifat tomak atau greedy. Yang kelima ini ikhlas adabnya Bang Adi. Ya, jadi mengedepankan ikhlas baik untuk para amil zakat meskipun nanti dalam operasionalnya itu memang diperbolehkan begitu ya mengambil 1/8 dari dana zakat. Namun ikhlas ini menjadi benteng utama mereka sebagai adab untuk menjalankan aktivitasnya sebagai amil zakat. Kemudian yang keenam itu adabnya mendoakan muzaki. Ya, dia doakan itu ya, semoga amalnya, zakatnya itu Allah bisa terima, bermanfaat bagi saudara-saudaranya. Dan yang terakhir ini Bang Andi, ini yang paling paling krusial itu mensegerakan dalam menyalurkan zakat.
Jadi jangan sampai senangnya menghimpun dana aja ya, menghimpun saja gitu ya. Ya. Tapi tidak segera menyalurkan. Ini yang kebanyakan akhirnya menjadi bentuk peluang untuk terjadinya penyalahgunaan. Jadi kalau kita melihat dana yang besar itu, Bang Andi, maka ada kemungkinan kesempatan kita untuk berpeluang menyalahgunakan. Tapi ketika kita sudah mengumpul dan segera kita salurkan, maka insya Allah itu akan mengurangi kita untuk mengambil kesempatan menyalahgunakan. Mungkin itu Bang Andi sebagai informasi awal. Saya kembalikan ke Bang Andi. Iya, ada 6 adab tadi terkait dengan amil ya. Dan memang terfokusnya pada aspek finansial gitu saja. Semakin terkumpul dalam jumlah yang lebih besar, tidak segera kita salurkan. Sementara di luar sana juga cukup banyak yang memang menjadi konsen kita untuk segera menyalurkan. Ini menjadi berpeluang juga bagi kita gitu ya. Terus bagi para amil zakat nih. Terkait baik itu Laznas atau juga lembaga amil zakat swasta ini, Dr. Kausar, kalau kita lihat tentang gaji atau juga mungkin boleh dibilang imbalan yang harus diterima oleh para amil ini, tingkat kewajarannya, mungkin Dr. Kausar bisa berikan gambaran atau juga berikan sebuah penjelasan bagi Andi Umar dan juga untuk Mitra JC, bagaimana sih sebenarnya gaji atau imbalan yang diterima para amilin gitu ya, yang bergerak atau hari ini mendedikasikan dirinya di lembaga amil zakat, baik itu yang Laznas atau juga yang lembaga amil zakat swasta lainnya begitu. Mungkin bisa berikan penjelasan Dok nih. Baik, Bang Andi, ini terkait dengan gaji amil ya. Ya. Ini ada kisah ya Bang, ada kisah ya. Umar itu waktu beliau sebagai khalifah itu memerintahkan ya seorang sahabat yang lain untuk memungut dana zakat. Ya. Kemudian sahabat ini ketika sudah selesai melakukan pemungutan ya tidak berharap imbalan. Ya, kemudian Umar mengatakan ini bagian dari engkau dari memungut dana zakat. Kemudian saya ikhlas, kata sahabat, saya ikhlas. Jadi dalam menunaikan tugas saya ikhlas, saya enggak ya berharap menerima imbalan. Kemudian Umar mengatakan, ambillah. Dulu Rasul itu pernah memerintahkan saya, kata Umar, dan Rasul memberikan kepada saya. Kemudian Rasul mengatakan, kalau engkau mendapatkan sesuatu yang tidak engkau, maka ambillah. Ya, dari kisah ini Bang Andi, maka kita bisa memberikan beberapa pemahaman ya kepada Mitra JC bahwasanya pengelolaan dana zakat itu ya, itu biaya operasionalnya itu asalnya yang menyediakan adalah uli amri, pemerintah. Yeah. Nah, tadi dari kasusnya tadi ya, dari sahabat tadi gajinya itu diambilkan dari ya disediakan oleh pemerintah. Ya. Kalau misalnya ini di luar dana zakat ya, Bang Andi, di luar dana zakat. Tapi kalau misalnya ini tadi yang Bang Andi sampaikan ada lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta. Ya, kemudian bagaimana ya? Tentu yang dialokasikan dari biaya gaji itu adalah bagian amil. Amil di dalam bagian dana ya di laporan keuangan itu punya ada pos dana zakat ya, ada pos dana amil, ada pos dana infak sedekah, dan itu harus dipisah. Nah, berarti biaya gajinya itu masuk dari posnya dana amil. Nah, kemudian yang harus dipahami adalah ya selain dimasukkan sebagai bagian dari posnya dana amil, itu harus dalam batas kewajaran. Dalam batas kepatutan. Kalau tadi misalnya hak amilnya itu 1/8 maksimal 12,5%. Jadi untuk semuanya ya itu ya 12,5%. Jadi nggak boleh ditambah dengan sekian persen ya. Kemudian dengan alasan yang lain 12,5% itu sudah batasan maksimal. Lebih baik 10% atau ambil yang lebih sedikit. Ya semuanya kan bisa kita lihat ya pada kondisi di setiap daerah itu kan berbeda-beda. Ya, ada yang 1/8 atau mungkin amil cukup dengan 1/10 dan yang lain. Sehingga sebetulnya batas kewajaran itu yang harus dipedomani oleh lembaga-lembaga amil, baik itu gajinya ya, kemudian fasilitasnya ya, sehingga nanti standarnya adalah standar kewajaran ya. Sehingga jangan sampai lembaga donasi itu atau lembaga amil
sebagai lembaga non-profit ya, yang biasanya kan yayasan itu ya. Kalau yayasan Bang Andi ya tentu kita kembali kepada Undang-Undang tahun 2004 tentang yayasan. Ya, kalau di dalam yayasan itu kan di dalam Undang-Undang tentang yayasan itu kan seluruh pengurus yayasan itu sebetulnya tidak boleh menerima manfaat apapun. Ya, kecuali ini berlaku untuk para pengurus zakatnya, pengurus lembaga amilnya, bukan dari yayasan ini. Sehingga dari situ nanti gaya hidup dari lembaga amilnya ya, atau dari para pegawai zakatnya itu ya dia gaya hidup yang sederhana gitu, tidak di luar batas kewajaran gitu Bang Andi, sehingga nanti itu juga akan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat melihat ya sikap atau yang diterima oleh para amil itu wajar atau mungkin dalam batas yang ya rata-rata gitu ya, sehingga nanti dari situ ya yang penting tujuannya adalah agar dana itu bisa dialokasikan ya sesuai dengan peruntukannya. Kalau zakat tadi ke 8 asnaf ya, ya atau kalau misalnya infak dan sedekah ya boleh infak dan sedekah digunakan untuk biaya operasional dari zakat. Ya boleh kalau misalkan umpamanya 1/8 masih kurang ya Bang Andi, itu bisa diambilkan dari dana infak sedekah. Ya, tapi kaidahnya kalau zakat itu segera disalurkan. Ya, jadi suatu entitas zakat itu akan lebih bagus ya kalau dana zakatnya ya kecil gitu. Dana zakatnya kecil karena sudah disalurkan semuanya. Ya. Tapi kalau infak dan sedekah ya boleh ya, tergantung infak dan sedekahnya itu ya dibatasi peruntukannya atau tidak. Kalau infak sedekah, kalau infak dan sedekah yang tidak dibatasi peruntukannya ya boleh untuk biaya operasional dari para pegawai zakat untuk mengumpulkan ya, kemudian untuk memelihara ya aset zakatnya dalam rangka inventarisasinya atau sampai kepada pelaporannya. Itu mungkin Bang Andi kalau terkait dengan amil ya, hak amil yang 12,5% itu maksimal itu Bang Andi. Kalau misal dok, ini kan lembaga amil zakat sudah mendapatkan gaji dari pemerintah atau ulil amri tadi, tapi masih berhak nggak sih para amil itu mendapat dari dana amil yang sudah terhimpun, dana zakat yang sudah terhimpun? Bagaimana tuh? Ya kalau sudah mendapatkan dana dari pemerintah ya, sudah disediakan dananya ya tentu kalau untuk gaji amilnya ya tidak boleh diambilkan dari dana amil. Dana amil dipakai untuk operasional yang lain. Ya, kecuali kalau biaya operasionalnya itu tidak mencukupi Bang Andi. Misalnya biaya operasionalnya itu ya disediakan pemerintah, tapi ternyata nggak cukup. Ya, untuk membiayai biaya operasional kan banyak sekali ya. Salah satunya adalah biaya gaji. Kalau nggak cukup ya baru nanti bisa diambilkan dari dana zakat. Dana zakat tapi yang menjadi haknya amil gitu Bang Andi. Bukan dana zakat yang menjadi haknya fakir miskin atau yang menjadi haknya gharim ya atau mu'alaf dan yang lain gitu. Tapi kalau dana dari bagian fisabilillah ya itu masih dibolehkan tapi dalam batas kewajaran. Seperti itu Bang Andi kalau. Oke. Kalau misal sebaliknya nih Dr. Nanang, kalau tadi pemerintah memberikan gaji karena lembaga amil zakatnya di bawah kontrol dari ulil amri atau pemerintah itu sendiri. Nah, sebaliknya ketika ada sedikit entah itu penyelewengan atau kesenjangan gitu ya yang terjadi di lembaga donasi gitu ya atau juga entitas yang menghimpunkan dana dan menyalurkannya. Nah, sejauh mana sih peran pemerintah misal harus menutup atau mengevaluasi atau juga kebijakan lain dari pemerintah? Seperti apa nih, Dr. Nanang? Ya, baik, terima kasih Bang Andi. Jadi memang saat ini pemerintah kalau kita cermati sudah mengatur dan mengawasi secara ketat ya Basnas gitu ya. Jadi tidak semua lembaga-lembaga penyalur atau penghimpun zakat itu menjadi badan amil zakat nasional ya. Jadi hanya beberapa dan harapannya nanti yang kecil-kecil ini akan menginduk pada yang besar. Akan menginduk ke yang besar.
begitu. Nah, kemudian saat ini juga seperti yang saya ketahui nih Bang Adi, ada salah satu di Jawa Timur itu pengelola amil zakat, gitu ya, badan zakat. Dia melakukan suatu terobosan yang ini sebenarnya bisa dijadikan contoh bagi badan-badan yang lain, yaitu berusaha untuk membuat satu aktivitas yang memang bisa membiayai operasional. Operasionalnya itu tanpa mengurangi uang yang disedekahkan atau yang diberikan oleh para donatur. Ini sangat baik sekali Bang Andi. Jadi untuk kegiatan operasional itu dia membuat suatu lini usaha tersendiri sehingga tidak sampai mengambil dana yang disumbangkan oleh para donatur ataupun para pembayar zakat gitu. Nah, apa usaha-usaha yang dilakukan? Yaitu usaha-usaha yang dilakukan adalah misalkan yang paling mudah dan paling umum adalah menyediakan layanan akikoh. Layanan akikoh ini bisa menopang ke hampir 60% biaya operasional pegawai. Kemudian juga sekarang melakukan layanan bimbingan ibadah haji dan umroh. Semacam itu Bang Adi. Terus kemudian layanan penjualan barang bekas berkualitas. Ya, karena memang kita tahu sekali ya banyak masyarakat sebenarnya yang memiliki barang-barang bekas namun masih berkualitas. Terus kemudian mau disodakokan atau mau dimanfaatkan itu masih bingung kepada siapa begitu. Nah, kebetulan lembaga ini menangkap peluang itu sehingga mereka menerima ya barang-barang berkualitas itu dan dijemput ke rumahnya itu Bang Andi. Jadi tidak membutuhkan biaya transportasi begitu ya. Gitu. Nah, kemudian punya divisi sendiri untuk melakukan ibaratnya repairing ya. Peremajaan kembali. Kalau memang perlu dicat ulang, kalau memang ada yang rusak, dia punya teknisi tersendiri. Sehingga ketika itu kemudian selesai diterima, kemudian dikelola menjadi barang yang memang punya nilai jual yang sangat tinggi gitu. Dan ini tidak lain diperuntukkan untuk menutupi biaya operasional yang dilakukan pada organisasi. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya menjadi hal yang sangat baik dan juga bisa ditiru ya oleh teman-teman pengelola zakat sehingga tidak harus melulu mengandalkan dana-dana yang berasal dari zakat maupun donatur begitu. Sehingga ada kemandirian. Kalau ada kemandirian secara finansial untuk biaya operasional, maka kebermanfaatan untuk penyaluran dan pengalokasian kegunaan dana zakat maupun dana-dana donasi dari umat itu akan semakin bagus, semakin luas pemanfaatannya. Itu Bang Adi. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa sekarang ini pemerintah melalui Departemen Agama juga telah mengimbau ya kepada seluruh Badan Pengelola Amil Zakat Nasional itu untuk menerbitkan laporan keuangan secara berkala. Ya. Menerbitkan laporan keuangan secara berkala. Terutama mereka-mereka yang memang secara mandiri memiliki media, Bang Andi. Itu biasanya akan diinformasikan laporan keuangan bulanan maupun laporan keuangan semester. Ini adalah salah satu bentuk akuntabilitas supaya memberikan kepercayaan kepada donatur gitu ya, dan juga kepada umat yang memberikan amanah kepada badan pengelola. Itu Bang Andi yang bisa saya sampaikan. Baik, Mitra Jesse, Anda masih bergabung bersama kami di Bincang Bisnis Muslim dan topik kita masih seputar akuntabilitas lembaga amil zakat bersama dengan Dr. Nanang Surhaji dan juga Dr. Kausar Riza Salman. Masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita. Tentu ini memberikan kesempatan bagi Anda untuk terus bergabung bersama kami sampai nanti di penghujung kebersamaan kita. Dr. Kausar, kalau kita melihat geliat para donatur menyalurkan dananya atau rizkinya begitu semakin meningkat begitu ya, seiring juga dengan meningkatnya jumlah lembaga donasi gitu. Tapi ada beberapa hal yang tentunya
menjadi catatan penting bagi para donatur. Kalau Dr. Kausar melihat ini, hal-hal apa saja sih yang harus dimiliki atau diketahui atau harus dipelajari oleh para donatur sebelum nantinya menjatuhkan, bukan menjatuhkan apa ya, mengamanahkan dananya atau rezekinya ke lembaga donasi, sehingga dia tidak, pertama tidak buru-buru, dan yang kedua tidak cepat putus asa atau juga trustnya terus terbangun begitu ya. Bagaimana nih Dokter Kausar? Baik Bang Andi, jadi yang pertama yang harus kita pahami ya sebagai pihak yang akan menyalurkan donasi kita, itu harus kita pahami bahwasanya pilihan lembaga donasi itu menjadi salah satu pilihan ya. Artinya apa? Artinya pihak masyarakat boleh ya secara langsung ya mendonasikan. Itu yang pertama yang harus kita pahami itu, sehingga tidak harus ke lembaga filantropi tertentu. Nah, jadi boleh langsung, bahkan kalau langsung kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan fakir miskin, akan langsung ya impact-nya langsung, dampaknya langsung kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak punya informasi ya mengenai hal tersebut ya, maka kita bisa menjatuhkan pilihan kepada lembaga donasi tertentu. Lembaga filantropi yang harus dipilih ya, tentu lembaga filantropi yang amanah. Ya, yang amanah itu artinya dia tidak khianat, ya tidak berkhianat. Ya, maka seharusnya kita mencari lembaga yang amanah, yang nanti bisa disalurkan tepat sasaran ya, meskipun kalau kita sebagai penyumbang ya, kita sebagai pemberi infak sedekah, sebagai penyalur atau kita sebagai muzaki, itu sudah dianggap sebagai poin pahala Bang Andi. Jadi meskipun akhirnya ya khianatnya lembaga amil zakat tertentu ya, atau khianatnya lembaga filantropi tertentu, itu bagi Allah Subhanahu wa taala itu sudah dianggap pahala. Ya, itu yang harus kita pahami, sehingga jangan sampai kita ini ketika lihat ada kasus yang demikian, akhirnya kita malah bersikap negatif ya, berpikir negatif. Artinya baik itu berpikir negatif terhadap lembaga zakat secara keseluruhan ya, atau pada umumnya, atau malah yang lebih parah itu nanti kalau kita ini sudah enggan gitu ya, enggan berzakat atau enggan berinfak bersedekah, ya tidak boleh itu. Ya, kita kalau kewajiban kita untuk ya berzakat atau sunnahnya kita berinfak bersedekah itu ya itu enggak tergantung pada masalah ini ada atau enggak gitu. Ya, kemudian yang penting kita ya berupaya juga untuk memberikan masukan-masukan ya, dan juga memberikan saran agar lembaga penyalur ya dana infak sedekah itu, dana infak zakat, infak dan sedekah itu bisa amanah. Ya, salah satu ya yang bisa dipahami adalah ya, atau salah satu yang bisa dilakukan adalah ya menggunakan undang-undang yang berlaku Bang Andi. Kalau misalnya maksimal 12,5% ya harus diikuti 12,5%. Nah, kemudian dalam batas atau dalam batas kewajaran atau kepatutan yaitu harus dilakukan, jangan menjadikan suatu alasan atau argumen bahwasanya kalau lembaganya sudah besar itu ya, lembaganya sudah besar, donaturnya banyak ya, misalnya sampai 500 miliar umpamanya terkumpul sampai demikian, kemudian menjadi alasan itu menjadi suatu kewajaran ya, gaji amin. Gaji amin itu sebetulnya nggak boleh tergantung dari jumlah dana yang didonasikan Bang Andi. Ya, tetap gaji amin itu harus standar, harus sesuai dengan batas kewajaran, bukan tergantung pada fluktuasinya jumlah penghimpunan uang dan barang. Nah, ini yang harus dipahami oleh lembaga amil zakat. Jangan sampai kalau sudah waktu kecil merintis itu ya gaji amilnya ya standar, kemudian ketika sudah besar itu ya kemudian gaji amil dinaikkan ya dengan alasan 1/8. Kalau 1/8-nya sudah naik itu Bang, itu argumen yang saya rasa argumen yang kurang pas ya dari lembaga amil zakat tertentu ya, dikarenakan di dalam di standar ya, di standar akuntansi keuangan itu bicaranya kalau masalah gaji itu adalah dalam batas kewajaran. Wajar nggak itu di tengah masyarakat gitu. Kalau nggak wajar ya tetap menggunakan ya, mungkin kalau naik ya naiknya
inilah yang bisa dimaklumi gitu Bang, yang bisa dimaklumi atau menjadi suatu hal yang wajar ya. Sehingga kalau misalnya demikian dilakukan oleh lembaga amil zakat ya dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah ada ya dalam batas kepatutan atau kewajaran, itu saya rasa pihak masyarakat sebagai pihak penyumbang itu akan trust-nya terbangun ya, trust-nya terbangun dan harus dijaga terus trust-nya itu ya, dan masyarakat itu nanti bisa terus sustainability-nya, keberlanjutan untuk berinfak bersedekahnya di lembaga itu tetap ada terus. Jangan sampai nanti satu kali kita melakukan suatu hal yang negatif ya di tengah masyarakat, itu nanti akan menimbulkan public distrust, yaitu ketidakpercayaan publik. Kalau publik sudah nggak percaya Bang Andi, ya sekali nggak percaya itu ya selamanya ditinggalkan nanti. Ya, padahal kalau ini kan kita bicara zakat, infak, sedekah itu kan kita mengumpulkan tidak sekedar filantropi murni sosial. Ini ada unsur nilai-nilai agamanya. Ya, sehingga lembaga amil zakat kali ini ada unsur nilai agamanya kuat. Ya, jadi kalau kita menyalurkan dana zakat, mengelola dana zakat harus lebih serius daripada kalau misalnya dana pendidikan atau dana sosial yang lain, karena itu sifatnya di luar agama. Ini kan kita menarik uang atas nama agama, misalnya, ya, sehingga harus betul-betul harus berhati-hati, ya, jangan sampai nanti timbul penyimpangan, ya, timbul penyalahgunaan, ya. Tapi demikian kita kan mesti harus melihat bahwasanya ini kan bisa jadi suatu ujian ya, sehingga kita berharap bahwa lembaga amil zakat tertentu yang sedang dapat musibah ujian itu ya bisa segera mengoreksi, memperbaiki diri ya. Itulah orang yang beriman itu Pak Nandi. Orang yang beriman itu kalau diberikan nasihat masukan itu ya dia dengar, dia taat. Ya, nanti kalau misalnya dilakukan perbaikan itu saya rasa kalau sudah dilakukan upaya perbaikan ya dari yang sebelum-sebelumnya itu saya rasa sudah ada upaya yang baik ya, ada upaya yang baik dan itu harus didukung dan kita merasa gembira gitu Bang Andi kalau ada misalnya pihak amil yang berupaya untuk lebih baik terus dalam hal penarikan ya, kemudian pengelolaan dan juga penyaluran kepada masyarakat. Itu Bang Andi, sehingga masyarakat itu kita akan tetap percaya kepada lembaga amil zakat tertentu. Demikian Bang Andi yang bisa saya sampaikan. Baik. Kita sudah di penghujung kebersamaan menemani Mitra JC di Bincang Bisnis Muslim edisi hari ini. Sebelum kami pamit, Dr. Nanang Sonhaji barangkali punya catatan penting sebagai satu kesimpulan dari rangkaian materi kita tentang akuntabilitas lembaga amil zakat. Silakan Dr. Nanang. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin menghibau sekaligus mengajak kepada teman-teman yang saat ini aktif di Badan Pengelolaan ZIS, Zakat, Infak, dan Sedekah. Mari kita berpenampilan sesederhana mungkin, karena memang yang kita kelola ini adalah uang umat, begitu ya, bukan uang kita sendiri. Jadi berbeda, bukannya saya dan kami ini tidak menghendaki saudara-saudara untuk menikmati fasilitas mewah. Kalau memang itu dihasilkan dari bisnis murni, ya dari usaha murni, silahkan. Karena di situ tidak ada peluang kecemburuan atau tidak ada peluang untuk terjadinya kecurangan. Namun kalau kita bekerja sebagai pengelola badan amil zakat ya di zakat, infak, dan sedekah, ini adalah dana umat yang betul-betul dipercayakan kepada kita. Ya, jadi amanah itu tentu akan menjadi pertanyaan ketika kita tidak berlaku secara wajar, baik dari kewajaran berpenampilan, kewajaran dalam hal menikmati fasilitas, maupun kewajaran dalam hal tidak perilaku. Ya, jadi kalau salafus soleh itu awal-awalnya itu ketika mereka mengambil 1/8 bagian daripada zakat itu memang betul-betul mereka bekerjanya itu diniati dengan ikhlas. Ya, jadi nilai 1/8 itu ya tidak agregat dengan peningkatan jumlah dana yang terakumulasi. Kalau nanti jumlah dana terakumulasi, maka yang terjadi betul gitu ya, gajinya akan sangat fantastis. Padahal itu bukan dari profit bisnis, ini adalah pengelolaan dana umat yang tentunya lebih
dikedepankan pada bagaimana bisa menciptakan kemaslahatan dan kebaikan dari para asnaf tadi, 8 asnaf. Mari semuanya kita mengkoreksi diri sehingga dalam menjalankan aktivitas yang sangat-sangat mulia ini benar-benar kita bisa amanah. Demikian Bang Andi yang bisa saya sampaikan sebagai kalimat penutup dalam bincang diskusi kita yang menarik hari ini. Baik, Dr. Nanang, terima kasih. Dr. Kausar, sedikit sebagai catatan akhir. Baik, Bang Andi, catatan akhir dari saya ya bahwa akuntabilitas itu sangat penting ya. Baik itu akuntabilitas keuangan ya dalam kaitannya dengan pelaporan ya, sampai kemudian juga yang tadi sudah disampaikan dokternya terkait dengan masalah gaji, fasilitas dan yang lainnya, dan juga akuntabilitas sosial ya. Akuntabilitas sosial itu artinya bahwasanya bisa dipertanggungjawabkan secara sosial, berdampak kepada masyarakat. Ya, masyarakat banyak terbantu ya, kemudian banyak manfaat dari bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat ya, adanya bencana alam dan seterusnya, membangun masjid dan seterusnya, itu akuntabilitas sosial. Keduanya harus berjalan seimbang sehingga lembaga donasi itu ya betul-betul bisa amanah ya dalam mengelola dan menyalurkan dana umat, karena ini atas nama agama, sehingga marilah kita menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya ya, baik itu donasi yang sifatnya terikat maupun yang tidak terikat, dua-duanya harus kita salurkan secara tepat sasaran dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas ya, dan juga prinsip kepatutan atau kewajaran. Dan nasihat yang terakhir untuk para donatur ya, untuk para masyarakat yang akan menyumbangkan, tetap kita harus menyumbangkan harta terbaik kita ya, baik itu dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan juga wakaf, agar kita mendapatkan pahala kepada siapapun ya, lembaga zakat tertentu, atau misalnya jika tidak disalurkan pun kita sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu yang menjadi spirit kita, spirit untuk bersedekah, berinfak dan bersedekah itu dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Andi, sedikit catatan dari saya. Saya kembalikan ke Bang Andi. Baik, Mitra JC, inilah akhir perjumpaan kita di Bincang Bisnis Muslim hari ini. Insya Allah kita kembali berjumpa di perjumpaan atau di edisi berikutnya dengan topik dan tema-tema hangat lainnya tentunya, insya Allah. Dan bagi Anda yang tidak bisa menyimak hari ini, bisa mengikuti siaran kami di channel YouTube JIC TV. Bantu kami untuk like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan dari program-program yang kami hadirkan terus semakin meluas. Inilah pembelajaran yang kita tangkap di hari ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Nanang Sonhaji yang sudah meluangkan waktunya untuk Andi Umar dan juga untuk Mitra JC. Dr. Kausar Salman juga terima kasih waktunya dan ilmunya untuk hari ini. Semoga informasi ini bisa ditangkap oleh kita semua, gitu ya. Kami bertiga pamit undur diri. Mohon maaf dari yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.